اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari pada pagi hari ini kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran surah Al-A'raf, meskipun pada hari ini hanya untuk yang daring atau online karena sesuatu hal yang tatap muka ditiadakan. Kita akan melihat bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa fakta ya, sekaligus meluruskan perbedaan pandangan. Apakah orang tua kita Nabi Adam itu turun ke bumi dari surga itu dihukum karena Allah, karena dihukum Allah, ataukah memang sudah planning Allah turun ke bumi itu? Kita mendapatkan fakta kemarin bahwa memang sejak awal orang tua kita itu Nabi Adam harus turun ke bumi. Namun beberapa fakta juga yang kita dapati kemarin bahwa orang tua kita bersalah. Bapak Adam itu bersalah, iblis juga memiliki kesalahan. Perbedaannya adalah iblis tidak mau mengakui kesalahannya, sedangkan Nabi Adam mengakui kesalahan. Yang menarik adalah bapak-bapak, kalau kita cermat kemarin, tujuan setan atau strategi setan, karir setan dimulai dengan cara mempermalukan Nabi Adam dengan melucuti pakaian dari auratnya. Ya, itu kalau kita cermat kemarin ya. Mari kita ingatkan dulu, yaitu di ayat berapa itu yang kemarin? Yang ayat 22 ya, ayat 23. Fadallahuma bi'ghururin. Kembali dulu ke 23. Fadallahuma bi'ghururin. Perhatikan di situ ada ayat fadallahuma bi'ghururin. Falamma daqa asyajarata badat lahuma sawatuhuma. Maka lantaran akhirnya orang tua kita Nabi Adam bersama istrinya ini akhirnya terprovokasi iblis sehingga yang dilarang Allah diabaikan. Pohon itu jangan didekati, malah didekati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah auratnya terbuka. Auratnya terbuka. Aurat adalah apapun yang membuat kita malu kalau terlihat. Aurat adalah apapun yang membuat kita malu karena terlihat, karena itu berkaitan dengan aib kita, karena itu berkaitan dengan keburukan kita,
Kalau itu fisik adalah fisik yang tidak pantas dilihat orang lain. Bahkan untuk dilihat diri sendiri juga tidak pantas. Ya. Baik itu organ ataupun cacat yang timbul kemudian. Misalnya kalau cacat kulit atau apapun ya, maka wajib ditutup karena tidak boleh aib dan keburukan itu terbuka. Tetapi ada juga yang sifatnya bukan fisik tapi batin, perilaku, akhlak, attitude yang tidak baik itu harus ditutup. Maka pakaian ada dua, ada pakaian fisik, baju ini termasuk bawahannya, juga pakaian batin yang kemudian kita sebut walibasut takwa, yaitu pakaian takwa. Apapun metode atau strategi iblis adalah mempermalukan Nabi Adam dengan cara mencopoti pakaian dari auratnya, sehingga auratnya tampak, auratnya terlihat. Nah, dari sini kita jadi ingat bahwa sebetulnya target iblis kepada Adam dan juga kepada seluruh manusia sampai sekarang, termasuk kita, adalah memperbanyak orang yang tidak menutupi aibnya. Baik aib fisik sehingga banyak yang buka aurat, bahkan andai kata juga memakai busana muslim, tampak bentuk tubuhnya itu setan luar biasa. Tapi juga banyak yang tidak memperdulikan untuk menutup tindakan-tindakan yang buruknya dengan pakaian takwa. Inilah program iblis yang karir pertamanya kita katakan sukses dengan mempermalukan Nabi Adam dan istrinya, sehingga Nabi Adam dan istrinya setelah mendekati pohon itu, maka lepaslah pakaiannya dari auratnya, lalu sibuk menutup apa? Menutup aurat yang terlanjur terbuka dengan daun-daun seadanya yang ada di surga. Ini menjelaskan bahwa sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu, menutup aurat itu kebutuhan dasar. Tidak ada orang yang merdeka berpikirnya yang mau telanjang, yang mau terlihat auratnya oleh orang lain, bahkan oleh dirinya sendiri tidak mau. Nah, lihat Nabi Adam, begitu terbuka auratnya, maka apapun yang bisa menutup auratnya digunakan. Kebetulan hanya ada daun-daunan, mewarakil jannah, dari daun-daun surga. Nanti kita akan ketemu ayat berikutnya, bagaimana upaya Allah memenuhi kebutuhan kita menutup aurat dengan menyediakan pakaian dan juga perhiasan. Itu yang nanti akan kita bahas, karena ini adalah program jin, strategi jin, strategi setan. Yang kedua yang harus saya ingatkan adalah, minta perhatikan dulu, fadallahuma bighururin. Fadalla, maka iblis memulai dallahuma, menggoda, merayu huma kepada Nabi Adam dan istrinya, bighururin, dengan tipuan dan bujuk rayu. Kata dalla itu berasal dari dalala, artinya mengambil sesuatu dengan alat, maksudnya menimba. Kalau kita menjatuhkan ember ke sumur, itu namanya dalala. Kalau saya rubah menjadi adla, berarti menarik ember dari sumurnya cepat ya. Tapi kalau saya rubah menjadi dalla, berarti lambat, pelan-pelan dengan tali. Nah, fadallahuma, setan itu, iblis, bapak-bapak, ibu-ibu, itu luar biasa tekunnya, sehingga dallahuma digambarkan seperti orang menarik air dengan menggunakan ember dari sumur,
kendati pun pelan, fadallahuma, bertahap-tahap dari satu step ke step yang lain, dari satu terminal ke terminal yang lain. Nabi Adam itu, bapak-bapak, kawasan surga itu tidak ada selain kebun, maka surga disebut Al-Jannah. Tak terhitung berapa jumlah pohon, bahkan setiap mata memandang di surga adalah pohon. Anggaplah jumlah pohon 1 miliar, tapi hanya satu pohon yang dilarang. Menemukan satu pohon dari 1 miliar pohon itu luar biasa. Kita bayangkan bagaimana tekunnya iblis menggiring Nabi Adam agar pohon yang dimaksud itu bisa didekati oleh Nabi Adam. Setelah lebih dahulu Allah mengingatkan, hai Adam, bersama istrimu jangan dekati pohon itu. Tapi iblis dengan tekun menggiring Bapak Adam dan istri sampai menemukan pohon itu dari jutaan pohon, dari miliaran pohon. Maka kata-kata fadallahuma bighururin itu menunjukkan ketekunan setan, ketangguhan setan, daya tahan setan ketika mencoba mengganggu, menggoda manusia. Nah, kata-kata fadallahuma bighururin menjelaskan betapa mental dari jin itu tekun dan tekun sampai targetnya adalah manusia itu mau memperlihatkan auratnya. Sekali lagi pegang kali dengan baik-baik, aurat itu adalah target dari iblis ya. Aurat adalah sesuatu yang berkaitan dengan aib kita, yang tidak boleh terlihat oleh orang lain, bahkan untuk kelas marifat oleh diri kita sekalipun ya. Jadi kalau itu bentuknya fisik, berarti kalau secara fikih aurat lelaki itu apa itu? Yaitu dari pusar sampai ke lutut kan, dan seterusnya. Kalau perempuan seluruh tubuh, tapi itu fisiknya. Karena berkaitan dengan aurat juga adalah tindakan tercela, akhlak buruk, attitude. Maka penutup aurat itu ada kain, juga ada libasut takwa. Kalau kain nanti diterangkan di ayat berikutnya. Maka marilah kita meneruskan kajian kita. Kita akan mulai dari ayat 26 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, cerita tentang Nabi Adam ditetapkan sebagai khalifah adalah karena akan adanya generasi penerus, yaitu turun temurun. Saya ini meneruskan almarhum ayah saya, Pak Rian meneruskan orang tuanya, Pak Jamal meneruskan orang tuanya, Bu Neneng Sulia meneruskan orang tuanya, terus seperti itu. Nah, kita yang meneruskan orang dulu, orang sebelum kita, maka kita disebut khalifah. Maka ayat berikutnya yang terpenting adalah anak keturunannya paham bahwa pertempuran dengan iblis dimulai. Maka Allah berfirman, ya Bani Adam, hei Bani Adam. Nah, ini terjemahan khalifah ya. Wahai anak keturunan Nabi Adam, sudah kamu tahu ya fakta bahwa ayah kamu turun ke bumi dengan kontrak permusuhan besar dengan jin
yang disebut setan itu atau iblis itu. La yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Janganlah kamu mau difitnah, dicoba, diuji oleh kalangan setan. Janganlah kamu mau difitnah, diuji, dicoba oleh kalangan setan. Kama akhraja, karena dulu, nah, berarti pertama kali nih ya, setan itu sukses akhraja, mengeluarkan abawaikum, bapak Adam, orang tua kamu, minal jannati, dari surga. Jadi iblis itu merasa punya karir sukses, dapat maaf mempermalukan Nabi Adam bersama istrinya, bahkan mempercepat visa tinggal di surga yang tadinya entah untuk berapa lama sebelum ke bumi, tapi lebih cepat dari yang diduga karena iblis berhasil mempecundangi Nabi Adam. Yanzi'u anhuma, yanzi'u, setan itu yanzi'u, mencabut. Kalau varian mencabut sesuatu berarti tidak sama dengan mengambil sesuatu. Kalau kita gunakan kalimat mengambil, berarti benda itu mudah diambil. Tapi kalau kita menggunakan kata mencabut, berarti benda yang akan dipindahkan memang luar biasa sulit, harus dengan tenaga ekstrak supaya tercabut. Bahkan andai kata tercabut dari akarnya, itu lebih baik. Ini untuk menunjukkan iblis tidak selalu mudah menggoda manusia. Harus dengan tenaga ekstrak untuk sukses menggoda kita, menggoda manusia. Seperti orang tidak sekedar memindahkan barang, tapi harus dengan mencabut, sebagaimana kita mencabut dari akar-akarnya. Yanzi'u, setan itu mencabut, ya, mencabut anhuma, dari Nabi Adam dan istrinya, libasahuma, pakaian keduanya, sehingga astagfirullahaladzim, orang tua kita menjadi terbuka auratnya. Apa yang menjadi aib terlihat pihak lain. Aurat Nabi Adam terlihat istrinya, aurat istrinya terlihat Nabi Adam. Sebagaimana diceritakan di ayat sebelumnya tadi, maka Nabi Adam, istrinya refleks mencari apapun yang bisa segera dapat menutup auratnya. Diketemukanlah mewarakil jannah, daun-daun dari surga itu. Liuriyahuma sawatihima, setan memang ingin memperlihatkan kepada keduanya sawatihima, auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ini Allah membantu kita menjelaskan bahwa innahu, yang namanya setan, ingat yang kita bicarakan adalah setan dari kalangan jin. Jin itu berasal dari kata janana, artinya tidak dapat dilihat. Kalau orang dianugerahi akal, tapi akalnya tidak terlihat, maka disebut majnun, sama dari janana. Ada kebun, tapi tidak boleh sembarang orang masuk, selalu tertutup, baru dibuka kalau ada orang tertentu diizinkan masuk, maka disebut jannah.
jinnatun. Sama janana juga. Bayi yang masih dalam kandungan tertutup, walaupun ada teknologi USG kita bisa melihat, memonitoring, tapi selama masih dalam rahim itu tertutup, maka disebut dengan janin. Sama dengan janana juga. Maka jin adalah makhluk yang tidak dapat kita lihat. Kalau ada orang mengaku dapat melihat jin, itu pasti berdusta. Imam Syafi'i menegaskan, kalau ada orang mengaku barusan lihat jin, maka kesaksiannya batal, karena dia adalah pembohong, dan pembohong kesaksiannya tidak dapat diterima. Allah menegaskan, innahu, sesungguhnya yang bernama setan itu yarakum, memiliki kemampuan dapat melihat kita, nyata bisa melihat kita, tetapi sebaliknya la tarawnahum, kita nggak bisa lihat mereka. Ya, menarik ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu diberi kemampuan dapat melihat diri dan dapat melihat Nabi Adam, dapat melihat pengikutnya, dapat melihat kita, tapi kita semua tidak dapat melihat setan. Pada ayat-ayat sebelumnya, pada waktu Allah memberikan tugas agar Nabi Adam dan istrinya segera memulai tugas di bumi, maka Allah mengingatkan, hai Adam dan istrimu, kamu akan bertemu setan yang merupakan musuh yang nyata. Tetapi apa daya, musuh yang nyata itu ternyata tidak dapat kita lihat. Ya, mana yang lebih mudah? Kalian lihat musuh yang nyata atau musuh yang tidak nyata? Nah, yang mudah adalah melihat musuh yang nyata. Tapi musuh yang nyata ini pun ternyata tidak dapat kita lihat. Ya, padahal dia bisa melihat kita. Kita sembunyi dimanapun, dia bisa melihat kita. Sementara tanpa sembunyi sekalipun, setan tetap tidak dapat kita lihat. Kita tidak akan pernah tahu di mana posisi setan. Apakah di kanan kita, di kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Kita nggak pernah tahu sedang ada di mana setan, tapi setan dapat mengetahui di mana kita sedang berada. Ini menunjukkan kelebihan setan dan sedikit dari kelemahan kita ya apabila menghadapi setan. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alna syayatina, memang telah menjadikan para setan itu aulia'a, menjadi wali-wali lilladina la yu'minun. Allah telah menciptakan sunnatullah. Allah telah menciptakan kaidah bahwa kalau ada orang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, pasti tinggal satu kepercayaannya, dia akan percaya kepada kepemimpinan setan. Itu kaidahnya ya. Karena manusia itu fitrahnya butuh agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang ateis sekalipun pasti butuh beragama. Fitrah manusia itu butuh beragama. Bagaimana kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran? Dia juga nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka fitrah keberagamaannya, karena dia kemudian tinggal satu pilihan, kalau tidak percaya pada Allah, pasti ketemunya setan. Maka dia membentuk agama baru, agama yang diajarkan setan. Biasanya kayu yang beginilah, ya, seperti orang tua dahulu.
adat, tradisi, kebudayaan. Selalu polanya seperti itu. Jadi kaidahnya, sunatullahnya, kalau orang tidak percaya pada Allah, tinggal satu pilihan. Dia akan dipimpin oleh setan, karena setan akan mengambil alih orang-orang yang tidak beriman itu menjadi wali. Sudah sering kita bahas, yang disebut wali adalah agent, pihak siapapun yang mengurusi kebutuhan kita. Kalau ada anak SD mengurusi administrasi di sekolahnya, maka orang yang mengurusi administrasinya disebut wali. Wali siswa mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, karena anak SD tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Begitu juga orang menikah, maka butuh wali, karena orang nggak bisa menikah dengan dirinya sendiri, butuh orang tua. Nah, tidak semua hal dapat kita kerjakan. Kalau kita menjadikan Allah sebagai wali, maka kita minta Allah mengurusi kebutuhan kita. Tapi kalau kita nggak percaya pada Allah, mau percaya pada siapa? Setan mengambil alih. Maka kata setan, jangan takut, kamu butuh apa-apa minta ke saya. Kalau kita percaya, maka setan wali kita. Karena kebutuhan keberagaman itu fitrah, maka akhirnya mencari-cari itu. Kata setan, nggak usah cari Quran, nggak usah cari hadis, kayak orang tua kamu dulu aja lah, adatnya dan gimana. Maka pernah ada episode di Mekah itu, di zaman jahiliyah, orang-orang tawaf di tempat suci Ka'bah itu karena memang tidak mau mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, maka kata mereka, kami dari dulu diajarkan orang tua kami, kalau mau tawaf di Ka'bah maka harus suci. Karena pendekatannya harus suci, maka cara mensucikannya adalah dengan tidak memakai pakaian. Pakaian yang kami miliki pernah berbuat jahat, pakaian yang kami miliki pernah kami gunakan untuk maksiat, pernah kami gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka kami copot. Maka mereka itu kalau tawaf itu telanjang bulat, dan itu yang dimaksud suci. Nah, ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang tua kami dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan setan mengambil alih sebagai wali. Wa idza fa'alu fahisyatan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah malah menjadikan setan itu sebagai wali, bukan Allah sebagai wali. Bukannya Allah sebagai yang mengurusi dan memenuhi kebutuhan kita, malah setan yang dipilih dijadikan wali untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, watak mereka ini kalau sudah menjadikan setan sebagai wali, wa idza fa'alu, dan apabila mereka melakukan fahisyatan, kejahatan. Kita berhenti dulu di kata fahisyatan. Fahisyah itu adalah suatu kejahatan atau apapun kejahatan, apapun kejelekan yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Ya. Contoh, bunuh diri merugikan orang lain tidak? Tidak. Tapi tetap disebut fahisyah. Membunuh orang merugikan orang lain juga disebut fahisyah. Jadi fahisyah itu lebar. Siapapun yang terdampak karena kejahatan, maka perbuatan jahatnya itu disebut fahisyah. Kalau mereka itu melakukan fahisyah, maka mereka berpandangan wajadna 'alaiha aba'ana, kami cuma mengikuti yang kami temukan dari orang-orang tua kami dulu. Sudah jadi adat kami begini kok. Kalau kami tawaf itu harus suci. Pakaian yang kami miliki ini semuanya punya rekam jejak yang buruk. Pakaian pernah kami gunakan untuk mencuri, untuk maksiat, untuk kriminal.
Jadi kalau kami pakai lagi kotor kaminya. Maka kami kalau tawaf harus telanjang bulat. Nah, orang tua kami mengajari kami begini. Kalau ditanya emang ada dalil Qur'annya? Nggak perlu dalil Qur'an. Kayak orang tua kami salah aja. Emang Rasulullah nyontohkan? Nggak perlu serumit itu. Emang orang tua kami salah. Inilah jalan cerita argumentasi yang menjadikan setan sebagai wali, sehingga agamanya tidak berbasis berdasarkan perintah Allah dan tidak berdasarkan contoh Allah. Bid'ah adanya di sini. Jadi bid'ah itu ada di sini. Wallahu amaruna biha. Bahkan bombastisnya kadang-kadang mereka mengklaim ini kan perintah Allah. Contoh gini. Ada orang berfatwa tanpa dasar Al-Quran maupun hadis. Itu namanya amarona. Wallahu amarona biha. Padahal Allah tidak mengharamkan, tapi ngaku-ngaku Allah mengharamkan hal itu. Kul, oleh karena itu hai Muhammad, sampaikanlah termasuk pada kita ini ya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Tidak mungkin ada agama yang menimbulkan dampak buruk baik pada diri kita maupun pada orang lain. Allah tidak pernah memerintahkan al-fahsya. Tawaf dengan telanjang bulat itu dampaknya buruk karena aib kita terlihat orang lain. Bahkan kita melihat aib diri kita, dan itu jatuh secara harga diri. Dampaknya buruk. Tidak ada orang yang senang keburukannya dilihat orang lain, kecuali sudah gelap pikirannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di banyak daerah. Berani telanjang bulat, berani membuka aurat. Secara fitrah kita tidak mau keburukan kita terlihat, aib kita terlihat, dan itu disebut dengan aurat ya. Atakuluna Allah ma la ta'lamun. Bagaimana mungkin kamu mengaku-ngaku? Ini sudah jadi tradisi. Kita teruskan. Qul, katakanlah Muhammad, yang benar adalah amara rabbi bil qisti. Allah tidak mungkin memerintahkan suatu agama yang bikin madorot. Kita selesaikan dulu. Ada orang meninggal, harta yang ditinggal untuk siapa? Untuk ahli waris. Tapi tradisi mengharuskan pesta atas nama ritual. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mungkin 1 harinya ada yang 3 juta, ada yang 15 juta. Sehingga 7 harinya bisa 200 juta, ada yang 100 juta. Sampai ahli waris saja nggak kebagian. Dampaknya buruk buat ahli waris. Tapi ini agama loh. Secara teori nggak mungkin ada agama yang memberi dampak buruk, nggak mungkin. Tidak mungkin, karena amara rabbi bil qisti. Allah, Tuhan kami, kata Nabi Muhammad, itu nggak pernah merintahkan suatu ritual yang punya dampak buruk, karena yang diperintahkan Allah itu bil qisti, keseimbangan. Jadi ibadahlah, tapi tidak boleh merugikan orang lain. Beribadahlah, tapi tidak boleh menimbulkan dampak pada orang lain. Bil qisti, ada keseimbangan. Nah, kita pernah bahas apa beda antara qistun dengan adlun. Adlun itu sesuatu yang sifatnya adil, kendati pun orang lain tidak senang. Allah itu adil. Apakah kita senang, tidak senang, Allah itu adil. Tapi kalau qistun itu keadilan supaya orang lain ikut senang, kita juga senang. Kita menakar itu dengan qistun, menimbang dengan qistun agar penjual senang, pembeli senang.
Cara beragama kita harus menimbulkan kesenangan pada orang lain. Tidak boleh menimbulkan dampak buruk, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Agama Islam nggak ada ritual ibadah apapun yang memiliki dampak buruk. Haji saja, haji itu bagi yang mampu. Tidak mampu tidak usah haji. Tapi ada orang nekat haji sampai anak tidak memiliki kemampuan, papa tinggal di kolong jembatan, itu namanya al-fasya dan tidak pernah dilakukan, diperintahkan oleh Allah, karena Allah memerintahkan bil qisti. Maka waqimu wujuhakum inda kulli masjidin, hadapkan wajahmu dimanapun tempat sujud yang bisa kita temukan, wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan serulah kepada Allah itu mukhlisin lahuddin, hanya agama Allah yang murni yang harus kita terima. Jangan milih berdasarkan ini kearifan lokal, ini udah jadi tradisi, udah jadi budaya, sampai menimbulkan dampak buruk. Nah, kalau ini terjadi, maka kita katakan setan menang, dan kita menjadikan setan sebagai wali kita. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dulu sebetulnya setiap manusia itu memulai, maka sebagaimana itu juga kita dikembalikan kepada Allah. Kita beragama apa yang dari Allah. Ayat kita yang ayat 30 ini menarik. Ini fakta akhirnya. Berarti ada orang yang tulus beragama, dikasihnya Allah apa itu yang dikerjakan. Tapi ada orang yang memilih mengambil agama berdasarkan bimbingan setan. Ada dua. Paling mudah kita nyebutnya untuk Bu Neneng Suliah Parian melakukan bid'ah, ya. Maka akan ada dua kelompok. Allah berfirman, fariqan hada, ada satu kelompok yang mendapatkan hidayah, wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, tapi ada kelompok lain yang nyata dalam kesesatan, tidak dapat dihindari, ya, nggak bisa dihindari. Nah, orang-orang yang nyata dalam kesesatan itu adalah innahum, mereka itu ittahadu, telah menetapkan asyayatina, setan-setan itu auliya'a, wali, ditetapkan sebagai wali, min dunillah, karena bukan Allah walinya, min dunillah, ya. Jadi wali itu hanya ada dua, kalau bukan Allah ya setan, ya. Kalau kita menolak agama Allah, ya berarti menjadikan agama selain Allah sebagai agama kita, ya agama setan. Sederhana, dibuat Allah kaidahnya seperti itu, ya, dibuat sederhana. Dengan dalih apapun, ya, dalihnya toleransi, moderasi, apapun yang bangsa sisi, ya. Wa yasabuna annahu muhtadun. Uniknya, sebegitu kuatnya karakter setan, wa yasabuna, mereka pikir, mereka kira annahu muhtadun, mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah. Oh ya, Allahu Akbar ya bapak-bapak, ibu-ibu, iba kasihan sebetulnya. Mereka luar biasa semangat ibadah, semangat, tapi ibadah yang keliru. Karena tidak pernah diperintahkan Allah, tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Tapi semangatnya luar biasa, terlihat dari pengorbanannya, kesungguhannya, sampai andai kata pun harus untuk BSPP kalah dulu karena khawatir, mungkin takut kualat dan sebagainya. Nah, kita teruskan, mudah-mudahan masih dapat ya satu dua ayat, ya. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, karena fokusnya ayat-ayat ini adalah untuk khalifah dari keberlangsungan Nabi Adam sampai ke kita. Hudu zinatakum inda kulli masjid. Apa yang dimaksud al-qisti? Apa yang dimaksud al-qistu?
keseimbangan. Kalau acuannya adalah tragedi, bagaimana orang beragama secara tolol dan bodoh, tawaf dengan telanjang bulan untuk menunjukkan tawafnya suci. Itu luar biasa, puncak kesuksesan iblis, puncak kesuksesan jin. Karena jin pengen kita mengumbar aurat, memperlihatkan aib kita. Di rumah suci Ka'bah, orang-orang jahiliyah tawaf atas nama kesucian, maka mereka tinggalkan pakaian karena dianggap pakaian yang mereka miliki punya rekam jejak pernah digunakan untuk maksiat, untuk kriminal, untuk hal-hal buruk. Maka untuk menunjukkan kesucian, kata setan, buka aja pakaiannya. Maka kata Allah bukan begitu. Bilqis dia ada keseimbangan. Saking seimbangnya, maka satu, jangan terbuka aurat kita ke masjid. Lebih dari itu pakai perhiasan. Tidak boleh kita itu memang tertutup aibnya, tapi sekedar tertutup, kumel, lusuh. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi gak saya sebut namanya, punya sahabat ustadz, penggemarnya banyak. Di kalangan penggemarnya ada ibu-ibu yang sekarang hadir juga. Pakainya kucel, lusuh, ya. Saya bingung, itu sederhana atau kalau istilah orang Pontang pepaten. Kata Allah, "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Boleh kamu bawa perhiasan-perhiasan kamu pada waktu kamu harus beribadah dimanapun. Udah bawa zinatakum, perhiasan kamu. Ya, kita ingin yang terindah karena Allah senang yang indah pada waktu kita menghadap Allah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Bahkan silakan makan, silakan minum, yang penting jangan berlebihan. Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu ketika itu halal. Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu ketika itu haram. Jangan dicampur adukan dengan sumber yang bukan dari Allah, karena selain dari Allah adalah dari setan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak senang orang-orang yang memang israf, berlebihan. Oleh karena itu, kul, katakanlah, hai Muhammad, siapa emang yang menganggap perhiasan itu kotor sehingga telanjang bulan? Man harrama zinatallah. Siapa yang pernah mengharamkan perhiasan? Allah tidak pernah mengharamkan gelang. Allah tidak pernah mengharamkan emas dipakai pada tempatnya. Kendati pun secara fikih ada perbedaan pendapat bahwa untuk para pria tidak boleh pakai emas, maka kita gak usah pakai emas. Tapi ibu-ibu silakan gunakan perhiasan kamu apabila dengan cara itu ibadahnya menjadi semangat ingin memperlihatkan kepada Allah. Ya, ini fokusnya dalam ibadah ya. Allah tidak pernah mengharamkan perhiasan. Allati akhraja li ibadihi. Karena memang perhiasan itu disediakan Allah untuk dipakai hamba-hamba Allah pada saat beribadah kepada Allah. Wa thayyibati minar rizki. Kapan Allah pernah mengharamkan rezeki yang baik? Apel halal jangan diharamkan, ayam halal jangan diharamkan. Ayo nikmatin semuanya kalau sudah memang itu dinyatakan halal dan sehat. Jangan mengada-adakan agama yang baru lah ya. Jangan bid'ah ya. Qul, hai Muhammad, ya lilladzina amanu fil hayati dunya. Semua tadi, emas, perhiasan, baju bagus, makanan enak, yang halal, yang baik, yang sehat, memang fasilitas di dunia ini untuk orang beriman. Tapi yang gak beriman juga ikutan kok menikmati. Namun nih, perhatikan ayatnya ini. Khalisatan yaumal qiyamah. Setelah hari kiamat
khusus hanya untuk orang beriman. Jadi di dunia ini kafir, mukmin, ayo nikmati rezeki dari Allah. Ayo gunakan perhiasan. Tapi setelah kiamat hanya orang-orang beriman yang bisa memakai perhiasan, hanya orang-orang beriman yang bisa menikmati makanan yang enak, makanan yang sehat. Bagi orang-orang kafir berakhir kenikmatan dunianya dan tidak ada kenikmatan lainnya di akhirat karena akan masuk neraka. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Itulah kami rincikan ayat-ayat bagaimana perjuangan iblis memulai karirnya dengan mempecundangi Nabi Adam bersama istrinya, sampai kemudian ada fase di mana terulang lagi pada zaman Nabi Muhammad, adanya tawaf dengan telanjang bulat. Seperti itulah rincian-rinciannya kalau kita mau tahu. Nah, masalahnya mau tahu nggak bagaimana setan itu memiliki kisah sukses, ya, membuat keburukan kita tampak, aib kita tampak, dan semua itu disebut dengan aurat. Satu ayat lagi. Qul, katakanlah hai Muhammad, innama harrama rabbil fawahisya. Allah itu mengharamkan segala perbuatan, baik dampak buruknya pada diri kita maupun dampak buruknya pada orang lain. Apalagi kedua belah pihak terdampak, maka lebih lagi diharamkannya oleh Allah. Apapun dalilnya, mau ritual, mau atas nama agama, tapi kalau memiliki dampak buruk, pasti itu ritual yang haram dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma dhahara minha wa ma batana, baik yang tampak maupun tidak tampak. Yang tampak minum khamar, berzina, itu fahisya. Yang tidak tampak ghibah, suudon, menggunjingkan orang, berpikir buruk, itu tidak tampak. Itu pasti diharamkan Allah. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga menganggap sesuatu itu diperintahkan Allah padahal Allah tidak pernah memerintahkan. Walikulli ummatin ajalun, ingatlah setiap bangsa itu ada masa kadaluarsanya, ada temponya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kalau sudah jatuh temponya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Sa'atan, walaupun 1 detik. Oleh karena itu, maka perhatikan waktu kita. Sedetik pun kita butuh, ya, butuh untuk memperbaiki diri. Maka Allah menyatakan, ya Bani Adam, wahai khalifah penerus Nabi Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, telah datang, selalu mendatangi kalian berbagai rasul. Kita bersyukur kepada Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad Rasulullah. Yaqussuna 'alaikum ayati. Para rasul itu, bahkan Nabi Muhammad itu mengkisahkan, mendeskripsikan, merincikan ayat-ayat Allah. Famanittaqo, barang siapa yang wiqaya, mau menjaga diri dengan ayat-ayat Allah itu, wa aslaha, karena mungkin sebelumnya jahiliyah, maka diperbaiki kesalahannya. Mungkin sebelumnya kriminal, diperbaiki kesalahannya, dapat hidayah. Banyak ceritanya. Maka ada 2 yang harus diperhatikan. 1, fala khaufun. 2, wala yahzanun. Khauf adalah perasaan takut
karena sesuatu belum terjadi. Jadi kalau takut itu terhadap masa depan. Kata Allah, fala khaufun, jangan khawatir, masa depan kamu pasti bagus, pasti masuk surga, pasti bahagia di akhirat nanti. Fala, jangan khawatir, don't worry. Tapi juga walau yazanun, jangan dibikin sedih. Sedih selalu terkait dengan hal-hal yang telah terjadi masa lalu. Walau yazanun, jangan kamu pikirin yang sudah-sudah. Saya mengampunkan kalau kamu minta ampunan. Saya memberi taubat kalau kamu bertobat. Tidak semua orang pasti memiliki kesalahan. Dan apabila kamu bertobat, kesalahanmu saya hapus. Apabila kamu minta ampunan, maka saya ampuni kesalahan kamu. Walau jangan dibikin sedih. Ayo senang. Sekarang tatap masa depan kamu. Fala khaufun, jangan takut. Kamu pasti akan berada di track yang benar, siratal mustaqim, selama kamu mengikuti jalan atau ayat-ayat Allah. Tapi sebaliknya, jangan mengikuti jalan setan. Walladzina kadzabu biayatina, kalau kita menolak ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, bahkan merasa cukup dengan apa yang diturunkan orang tua, sombong, lah udah selamat, nggak butuhlah ribet amat pakai Quran, ribet amat pakai hadis. Kebiasaan kami begini, maka ulaika ashabun nar, maka fala khaufunnya hilang, karena mereka sudah pasti akan ditempatkan Allah sebagai penghuni neraka. Tidak cukup itu, ketika mereka di neraka mulai payah. Ya udah sehari ini sampai kapan ya? Kata Allah, hum fiha khalidun, jangan banyak nanya sampai kapan kamu di neraka. Udah gak kuat ya? Hum fiha khalidun, akan selamanya di neraka. Sama perasaan kita, kalau kita di surga takut berakhir kesenangan kita. Iki akan selawasi orang di surga ini ya. Kata Allah, jangan khawatir, fiha khalidun, akan selamanya di surga itu. Saya kira karena keadaan yang darurat dan tidak nyaman, kita jangan terlalu banyak dulu untuk surat Al-A'raf. Kita sampai di sini, kita akan teruskan secara normal lagi pada hari Sabtu dan Ahad subuh mendatang. Kita sebut normal, maksudnya kita kembali melakukan siaran atau kajian di majelis. Itu lebih khusyuk di tempat darurat. Memang keadaan darurat tidak menjamin kekhusyuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas situasi yang tidak nyaman ini. Aku qouli hada wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.